Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, di video kali ini Kuliah Sore punya rekomendasi smartphone milik Xiaomi nih yang worth it buat dibeli, melihat dari apa yang kita dapat dan berapa harga yang ditawarin sampai bulan Agustus tahun ini. Oke deh, gak usah berbasa-basi lagi, langsung aja berikut adalah 5 smartphone Xiaomi paling worth it buat dibeli di tahun 2021. Yang pertama ini ada Poco M3. Yap, kita mulai dari yang paling murah dulu. Dengan harga nggak nyampe 2 juta, apa yang kita dapat dari smartphone ini tuh udah banyak banget ya. Berasa kayak smartphone 2,5 jutaan di brand lain. Ada chipset Snapdragon 662 yang pastinya udah oke banget buat dipakai main game. Terus punya layar beresolusi Full HD Plus yang pastinya buat dipakai nonton ini bakalan jelas karena ini gambarnya tajam. Speakernya juga udah stereo punya. Keluaran suaranya juga nggak berasa kayak HP 1 jutaan lainnya. Terus punya baterai berkapasitas 6000 mAh yang super duper badak dan punya kecepatan ngecas 18 watt yang udah lumayan ngebut. Smartphone ini juga punya kamera beresolusi 48 megapiksel yang hasilnya juga udah bagus banget buat ukuran smartphone 1 jutaan. Nah, buat harganya sendiri, kalian bisa dapetin dengan harga mulai dari 1,8 jutaan aja. Buat kalian yang tertarik sama Poco M3 ini, kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi. Yang kedua ini ada Redmi Note 10. Yap, naik sedikit, ada smartphone yang harganya kali ini beneran 2 jutaan, tapi punya value kayak smartphone harga 3 jutaan. Redmi Note 10 ini dibekali chipset Snapdragon 678, chipset yang tergolong baru ya buat Snapdragon 600 series, tapi punya performa yang udah oke banget buat dipakai ngegame. Selain itu juga Redmi Note 10 ini udah dibekali dengan layar berpanel Super AMOLED dengan punya resolusi Full HD+. Pastinya buat dipakai menikmati konten berbasis visual, nggak perlu kalian raguin lagi lah ya buat kualitasnya. Redmi Note 10 ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 33 watt yang biasanya dikasih di smartphone harga 3 jutaan ke atas. Smartphone ini punya setup 4 kamera yang kamera utamanya ini punya resolusi 48 megapiksel. Buat hasilnya ini udah lumayan oke, meski ya bukan yang terbaik di harga segini. Tapi paling nggak melihat sisi-sisi lain yang ditawarin ini cukup menarik, jadinya smartphone ini worth it banget buat dibeli. Nah, kalau bicara soal harga, smartphone ini udah tergolong murah, yaitu cuma 2,5 juta aja buat harga barunya. Buat kalian yang tertarik buat membeli si Redmi Note 10 ini, kalian bisa aja cek link yang ada di deskripsi. Yang ketiga ini ada kakaknya nih, yaitu Redmi Note 10 Pro. Nah, smartphone ini sendiri udah aku pakai ya selama 4 bulan sebagai daily driver. Dan ini beneran deh, HP ini bagus banget dan value-nya kayak HP 4-5 jutaan. Pertama chipset yang dipakai yaitu Snapdragon 732G, pilihan RAM 6 dan 8 GB, pakai sistem operasi Android 11 dengan basis MIUI 12. Kalau masalah performa, smartphone ini udah aman banget deh dipakai buat ngegame, juga hampir semua game yang ada saat ini bisa dimainin. Terus smartphone ini punya layar berpanel Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan punya refresh rate 120 Hz. Gambarnya tajam, gerakannya smooth, dan ini udah mantep banget buat dipakai harian misal kayak nonton atau main sosmed. Smartphone ini juga udah dibekali dengan dual stereo speaker loh, yang keluaran suaranya ini udah bagus banget, jadi makin tambah mantep lagi buat nonton di smartphone ini. Kalau buat baterainya, ini punya baterai berkapasitas 5020 mAh dengan pengisian daya cepat 33 watt yang udah cepet banget buat isi daya smartphone ini. Dan yang paling diunggulin tentu aja soal kameranya, dimana smartphone ini punya setup quad kamera yang punya resolusi 108 megapiksel pada kamera utamanya. Buat hasilnya ini masih cakep banget, detailnya dapet, dynamic range cukup luas, dan saturasi warnanya juga nggak lebay. Overall oke banget lah nih HP buat kameranya. Nah, buat harganya sendiri, Redmi Note 10 Pro ini dibanderol dengan harga mulai dari 3,4 jutaan aja. Murah kan? Melihat apa yang dikasih udah kayak HP 4-5 jutaan. Nah, buat yang tertarik langsung aja ya cek link di deskripsi.
Yang keempat ada Poco X3 Pro. Yap, ini adalah salah satu smartphone paling worth it dan bahkan bisa dibilang ini adalah yang paling worth it buat dibeli kalau kalian orangnya bener-bener suka main game. Gimana enggak, smartphone ini tuh dibekali dengan chipset Snapdragon 860 yang punya fabrikasi 7 nanometer. Buat dipakai main game, kayaknya kalian nggak perlu ngeraguin lagi chipset yang satu ini. Chipset Snapdragon 800 series yang biasanya dipakai smartphone flagship belasan juta. Selain itu, smartphone ini juga membawa layar IPS yang punya resolusi Full HD Plus dan punya refresh rate 120 Hz, yang pastinya buat dipakai ngegame ini bakalan kerasa tambah smooth. Speaker di Poco X3 Pro ini juga udah stereo ya, dimana buat dipakai ngegame tanpa headset pastinya ini udah enak banget. Smartphone ini juga punya baterai berkapasitas 5160 mAh yang udah tergolong gede. Ditambah juga kita dikasih charger dengan output daya 33 watt yang bikin ngecasnya ini tambah cepet. Nah, buat harganya sendiri Poco X3 Pro ini dibanderol dengan harga mulai dari 3,4 jutaan aja. Buat kalian yang tertarik sama Poco X3 Pro ini, kalian bisa aja langsung cek link yang ada di deskripsi. Oke, yang terakhir ini ada Poco F3. Smartphone ini adalah smartphone flagship killer ya, yang hadir dengan harga 4 jutaan aja, tapi apa yang dikasih itu berasa HP yang harganya 10 jutaan. Chipset Snapdragon 870 yang pastinya udah super duper ngebut. Dan ini adalah chipset terbaik kedua dari Snapdragon buat saat ini ya, yang biasanya dipakai di smartphone harga 9 sampai 10 jutaan. Terus layarnya ini juga udah superior banget. Super AMOLED 120 Hz yang pastinya ini bakalan manjain mata penggunanya. Buat dipakai nonton oke, buat scrolling sosmed oke, buat main game ini juga oke banget pastinya. Selain itu, smartphone ini speakernya juga udah stereo nih, dimana buat keluaran suaranya udah dijamin oke banget. Nah, kalau urusan kamera, Poco F3 ini juga udah terbilang bagus banget nih buat kelas harganya. Punya setup triple kamera dengan kamera utama yang punya resolusi 48 megapiksel. Hasilnya ini udah terbilang bagus berkat bantuan chipsetnya yang powerful ini. Jadinya processing gambar membuat tiap jepretan yang diambil bisa kita nikmatin dengan cukup memuaskan. Nah, buat harganya sendiri Poco F3 ini dibanderol dengan harga mulai dari 4,7 jutaan aja nih. Buat kalian yang tertarik bisa aja langsung cek link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja buat rekomendasi smartphone Xiaomi yang menurut kuliah sore paling worth it buat dibeli saat ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.